Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 1C akan mempresentasikan laporan Plan of Action UKRM mata kuliah Organisasi dan Manajemen. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Nabila Soleh, Desi Rama, Lutfi Widianingrum, Lia Eka, Yarica, Dinda Sukma, Niatri, dan Nanda Febriani. Untuk pembahasan akan dipresentasikan oleh teman saya. A. Analisis masalah tentang ketersediaan ruangan untuk pengelolaan rekam medis yang terbatas. Masalah ketersediaan ruangan untuk pengelolaan rekam medis yang terbatas menjadi prioritas kedua. Unit rekam medis Puskesmas Nusukan terdiri dari bagian pendaftaran, assembling, coding, indexing, analyzing, dan reporting dan billing. Ruang pengelolaan rekam medis di Puskesmas Nusukan masih menjadi satu. Hal ini akan menjadi masalah ketika petugas medis di Puskesmas Nusukan tugas medis mengerjakan rekapitulasi laporan harian di tempat pendaftaran pasien yang sekaligus adalah unit rekam medis dan pada saat itu juga ada pasien datang berobat. Maka petugas akan berhenti dalam mengerjakan laporan dan mendahulukan tugas lain untuk melakukan pendaftaran pasien. Selain pelayanan kepada pasien akan terganggu, hal ini dapat mengakibatkan pelaporan terlambat dikarenakan tempat pengelolaan rekam medis yang kurang memadai dan masih menjadi satu. Identifikasi masalah tentang ketersediaan ruangan untuk pengelolaan rekam medis yang terbatas. Masalah yang teridentifikasi adalah ketersediaan ruangan yang terbatas untuk pengelolaan rekam medis di Puskesmas Nusukan. Ruang pengelolaan rekam medis yang masih satu dengan tempat pendaftaran pasien menyebabkan gangguan dalam proses pelayanan dan pelaporan, terutama saat ada pasien yang datang berobat yang mengharuskan petugas untuk menghentikan pekerjaan laporan untuk melayani pendaftaran. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan gangguan dalam pelayanan kepada pasien. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan (POA) untuk mengatasi masalah ini. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah memperluas ruang pengelolaan rekam medis, mengalokasikan ruang khusus untuk laporan dan pengelolaan rekam medis, atau mengatur jadwal pekerjaan untuk menghindari tumpang tindih antara pendaftaran dan pengelolaan rekam medis. Tujuan program tentang ketersediaan ruangan untuk pengelolaan rekam medis yang terbatas, yaitu nomor 1, optimalisasi pengurangan ruang. Memastikan ruang yang tersedia digunakan secara efisien untuk menyimpan dan pengelolaan rekam medis. 2. Meningkatkan efisiensi operasional adalah mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan mengelola rekam medis dengan menyediakan ruang yang terorganisir dengan baik. 3. Memastikan ketersediaan informasi yang cepat. Memudahkan akses terhadap rekam medis pasien untuk perawat, dokter, dan staf medis lainnya. 4. Menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Mengimplementasikan sistem penyimpanan yang aman untuk melindungi data medis sensitif dari akses yang tidak sah. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Dengan memastikan informasi yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan akurat, program ini berkontribusi pada peningkatan pengalaman pasien. 6. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Memastikan bahwa pengelolaan ruang untuk rekam medis sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, seperti HIPAA di Amerika Serikat atau regulasi privasi data lainnya.
Yang D. Kajian hambatan dan keterbatasan program tentang ketersediaan ruangan untuk pengelolaan rekam medis yang terbatas. Adapun hambatan dan keterbatasan program tentang ketersediaan ruangan untuk pengelolaan rekam medis yang terbatas adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan ruang rekam medis. Keterbatasan ruang rekam medis dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan rekam medis, seperti keterlambatan dalam catatan menulis pasien dan kesulitan dalam mengakses informasi medis yang diperlukan. Yang kedua, keterbatasan tenaga kesehatan. Keterbatasan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter dapat menghambat pengelolaan rekam medis, seperti keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan alat dan fasilitas kesehatan dapat menghambat pengelolaan rekam medis, seperti keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien. Yang keempat, keterbatasan sistem informasi, seperti keterbatasan jaringan internet, dapat menghambat pengelolaan rekam medis, seperti keterlambatan dalam mengakses informasi medis yang diperlukan. Yang kelima, keterbatasan fasilitas, seperti keterbatasan ruang operasi dan keterbatasan alat ronsen, dapat menghambat pengelolaan rekam medis, seperti keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien. Selanjutnya yaitu susunan tabulasi POA, Plan of Action. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan. Yang pertama, optimalisasi penggunaan ruang. Tujuannya untuk memastikan ruang yang tersedia digunakan secara efisien untuk penyimpanan dan pengelolaan rekam medis. Sasarannya yaitu staf rekam medis. Sumber dananya yaitu dari anggaran internal. Waktu dan tempat, 3 bulan sekali di Puskesmas. Penanggung jawabnya Kepala Unit Rekam Medis. Lalu untuk keterangannya, agar penyimpanan dan pengelolaan rekam medis lebih efisien. Kegiatan yang kedua, yaitu meningkatkan efisien operasional. Tujuannya mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan mengelola rekam medis dengan menyediakan ruang yang terorganisir dengan baik. Sasarannya yaitu staf rekam medis, sumber dana dari anggaran operasional, waktu dan tempat 6 bulan sekali di Puskesmas, penanggung jawab Kepala IT dan Kepala Unit Rekam Medis. Keterangan agar waktu untuk mencari dokumen rekam medis sesuai standar. Kegiatan yang ketiga yaitu menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Tujuannya mengimplementasikan sistem penyimpanan yang aman untuk melindungi data medis sensitif dari akses yang tidak sah. Staf rekam medis, anggaran internal, 3 bulan sekali di Puskesmas, Kepala Unit Rekam Medis, agar dokumen rekam medis tersimpan dengan aman dan terlindungi. Memastikan ketersediaan informasi yang cepat. Memudahkan akses terhadap rekam medis pasien untuk perawat, dokter, dan staf medis lainnya. Staf rekam medis, anggaran internal, 3 bulan sekali di Puskesmas, Kepala IT dan Kepala Unit Rekam Medis, agar petugas lebih mudah untuk mengakses dokumen rekam medis. Tahapan kegiatan yang kelima yaitu menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Tujuan untuk mengimplementasikan sistem penyimpanan yang aman untuk melindungi data medis sensitif dari akses yang tidak sah. Sasaran staf rekam medis. Biaya atau sumber anggaran internal, waktu dan tempat 3 bulan sekali di Puskesmas, penanggung jawab Kepala Unit Rekam Medis, keterangan agar dokumen rekam medis tersimpan dengan aman dan terlindungi. Tahapan kegiatan yang keenam meningkatkan kualitas pelayanan pasien dengan tujuan untuk memastikan informasi yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan akurat. Program ini berkontribusi pada
pada peningkatan pengalaman pasien. Sasaran staf rekam medis, biaya atau sumber anggaran internal, waktu dan tempat 3 bulan sekali di puskesmas, penanggung jawab kepala unit rekam medis, keterangan agar informasi yang didapat lebih cepat dan akurat. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan ruang untuk rekam medis sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku seperti HIPAA di AS atau regulasi privasi data lainnya. Sasaran staf rekam medis, biaya atau sumber anggaran internal, waktu dan tempat 3 bulan sekali di puskesmas, penanggung jawab kepala unit rekam medis, keterangan agar pengelolaan ruang rekam medis sesuai dengan standar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Masalah yang teridentifikasi di Puskesmas Nusukan adalah keterbatasan ruang untuk pengelolaan rekam medis yang saat ini masih menyatu dengan tempat pendaftaran pasien. Kondisi ini menyebabkan gangguan dalam proses pelayanan dan pelaporan, terutama ketika pasien datang berobat karena petugas harus menghentikan pekerjaan pelaporan untuk melayani pendaftaran. Akibatnya terjadi potensi keterlambatan dalam pelaporan dan gangguan pelayanan kepada pasien. Untuk mengatasi masalah tersebut, program optimalisasi penggunaan ruang pengelolaan rekam medis di Puskesmas Nusukan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, optimalisasi penggunaan ruang. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Tiga, memastikan ketersediaan informasi yang cepat. Empat, menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pasien. 6. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Namun, program ini menghadapi beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan ruang rekam medis. Kedua, keterbatasan tenaga kesehatan. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Keempat, keterbatasan sistem informasi. Dan yang kelima adalah keterbatasan fasilitas. Dengan mengatasi keterbatasan tersebut dan melaksanakan program optimalisasi penggunaan ruang secara efektif, Puskesmas Nusukan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memastikan ketersediaan informasi yang cepat, menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Implementasi program ini diharapkan juga dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.